Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Selamat pagi anak-anak SDK Santa Maria 3 Malang. Senang sekali pada hari ini kita bisa berjumpa dalam pelajaran agama di kelas 6. Hari ini kita harus sampai di bab 8, yaitu kesetiaan Allah. Setelah sebelumnya kita membahas bab 7, yaitu tentang Nabi Amos, dan sebelumnya tentang nabi-nabi, Nabi Yesaya, Nabi Elia. Ini kita membahas tentang kesetiaan Allah. Sebelumnya terima kasih pada para orang tua yang membantu kalian sehingga kalian masih tetap bisa mengikuti pelajaran hingga pada hari ini, menyediakan kuota, HP, mendorong, memotivasi, dan lain sebagainya. Saya lagi terima kasih untuk para orang tua dan wali murid. Anak-anak silakan siapkan buku paket, buku lat PR, dan buku catatan. Lalu catatan dalam bentuk PDF harus share di GCR. Kalian bisa mencatat tangan, bisa ngeprint, lalu ditempel di buku catatan. Ini sebaiknya segera dikerjakan biar tidak tertumpuk dengan tugas yang lain. Lalu Pak Sugio juga mengingatkan bahwa kalian hendaknya fokus di GCR, jangan sampai tertinggal. Kalau hari ini ada pelajaran apa, dicek di GCR-nya Bapak Ibu gurumu. Hari ini contohnya pelajaran agama, maka kamu harus ngecek di GCR. Jangan mengandalkan tidak ada pengumuman kok Pak. Loh, kita kan sudah fokusnya di GCR ya. Lalu tugas-tugas dan ulangan mohon semuanya diperhatikan di GCR. Mana yang sudah, mana yang belum. Dan jangan banyak ngegame ya, karena ini memang sering terkait dengan HP, dengan laptop, tapi gunakan waktu dengan sungguh-sungguh. Jangan dipakai untuk ngegame, sebentar-sebentar buka game, sebentar-sebentar buka game gitu ya. Selain nanti matanya rusak, menghabiskan kuota, tapi juga membuat kalian jadi tidak fokus. Nah, di akhir pelajaran ini nanti kita akan bersama-sama mencoba agar memahami dan memiliki sikap setia dalam persahabatan dengan sesama. Sebelumnya kita akan memahami sejauh mana sih kesetiaan Allah kepada manusia, khususnya kepada bangsa Israel. Jadi dua hal ini yang akan kita capai selama pembelajaran. Mari kita awali kegiatan kita dengan doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau sangat setia kepada umat Israel. Engkau selalu menyertai mereka di pembuangan mereka dan mengantar mereka kembali ke Yerusalem. Bantulah kami agar selalu percaya kepadamu, agar kami semakin menjadi anak-anak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, kalian silakan membuka buku paketmu, lalu dibaca cerita yang ada di halaman 89 tentang menepati janji. Cerita tentang seekor induk rusa. Ya. Lalu berikutnya juga dibaca cerita tentang Santo Antonius Maria Claret, yaitu tentang memegang janji. Setelah itu ada latihan di halaman 91, silakan untuk dikerjakan. Berikutnya membaca cerita tentang pembebasan bangsa Israel dari Babilonia dengan melalui izin atau perantaraan Raja Kores. Mereka dibebaskan dari Babilonia tanpa syarat setelah Kores menguasai Babylon. Itu dibaca ceritanya di halaman 92 sampai 93. Lalu latihannya dikerjakan. Ini adalah Raja Kores yang membebaskan Israel. Nah, anak-anak, kita langsung ke halaman 95. Kalian membaca dan mengerjakan latihan soalnya di buku lat PR. Kisah rusa dan Santo Antonius Claret mau berkisah tentang kita harus tepat janji.
Allah setia kepada janjinya kepada bangsa Israel. Bangsa Israel ditawan di Babilonia selama 70 tahun. Mereka tinggal di Babel jauh dari Yerusalem, dan hancurnya bait Allah membuat bangsa Israel sangat sedih. Namun Allah sungguh baik. Ia mengutus para nabinya untuk mengingatkan orang Israel agar bertobat dan kembali kepada Allah. Melalui Kores, Raja Persia yang mengalahkan Babilonia, bangsa Israel dibebaskan dan diizinkan kembali ke Yehuda untuk membangun kembali bait Allah dan Yerusalem. Tahap pertama yang dibangun setelah kembali ke Yerusalem adalah bait Allah. Mereka setelah kembali ke Yerusalem tidak luput dari kesulitan dan kemiskinan, sehingga mereka mulai melupakan Allah. Dalam situasi itu muncullah dua tokoh, yaitu Nehemia dan Esra, yang hatinya digerakkan oleh Allah untuk memimpin dan menasihati bangsa Israel agar tetap setia kepada Allah. Nehemia adalah orang Israel yang sangat cerdas, yang bekerja di istana Persia untuk mengatur pembangunan Yerusalem. Sementara Esra adalah imam saleh, seorang ahli Taurat. Setelah selesai pembangunan bait Allah, mereka membacakan kitab suci atau hukum Taurat untuk mengingatkan bangsa Israel akan kebaikan Allah terhadap nenek moyang mereka. Usaha untuk membangun kembali bait Allah mencapai puncaknya ketika Esra membacakan hukum Tuhan kepada seluruh umat Israel yang berhimpun. Dan peristiwa itu penting dalam sejarah bangsa Israel. Mengapa penting? Karena sejak saat itu disepakati istilah Yahudi, istilah bangsa Yahudi dan agama Yahudi. Bait Allah juga menjadi pusat hidup mereka dan hukum Taurat menjadi pedoman mereka. Maka itulah alasan mengapa peristiwa itu disebut penting. Apa pesan untuk kita dari pelajaran hari ini? Pesannya adalah cerita ini menegaskan bahwa Allah itu setia kepada kita. Tuhan itu setia kepada kita. Dia selalu menjaga kita, selalu mendampingi kita, mengingatkan kita. Lewat siapa kira-kira ya? Banyak sekali. Lewat kitab suci, lewat orang tua, lewat guru, lewat orang-orang yang peduli kepada kita. Allah selalu menjaga kita. Maka tugas kita adalah harus setia kepada Allah, bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Setiap hari harus melakukan kebaikan. Anak-anak, kita juga harus setia kepada janji yang telah kita buat untuk orang lain. Ada istilah janji itu adalah hutang. Maka itu harus dilunasi, harus ditepati. Allah setia kepada kita juga harus setia kepada Allah dengan perbuatan-perbuatan baik. Terlebih lagi kita juga harus setia dengan janji yang sudah kita buat untuk orang lain. Dan itu bukti bahwa kita adalah orang yang setia. Marilah kita akhiri kegiatan belajar kita hari ini dengan doa penutup bersama. Kita doakan Salam Maria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak, selamat membaca dan mengerjakan tugas hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Janjimu seperti fajar